Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di kegiatan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Di sini saya selaku moderator akan eh, intinya melaksanakan lancarnya acara presentasi kali ini. Untuk yang pertama yaitu perkenalan dari angkatan 16 kelompok 1, ada Muhammad dan Habibi selaku moderator saya sendiri dan juga Danibras, Raka, Siti Alfia dan juga Ulfa Pernita. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh Ibu Ulfa Pernita. Kepada Ibu Ulfa Pernita dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang terkait penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja. Nilai berakhlak merupakan portfolio ASN sebagai pedoman dalam bekerja. Penerapan nilai berakhlak penting untuk meningkatkan profesional dan kualitas pelayanan publik. Dan dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lingkungan kerja yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Selanjutnya, dan identifikasi kasusnya. Pada slide ini menjelaskan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan kerja, yaitu kurangnya koordinasi antar pegawai dalam penyelesaian pekerjaannya, komunikasi antar bagian masih kurang efektif, sebagai pegawai belum adaptif terhadap sistem administrasi digital, dan beban kerja tidak sesuai dengan jabatan atau tugas pokok pegawai. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Siti Alfia. Terima kasih. Baik, kepada Bu Siti Alfia dipersilakan untuk menjelaskan nilai berakhlak yang berkaitan. Terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Di slide ini saya akan menjelaskan nilai berakhlak yang berkaitan dengan berorientasi pelayanan. Pelayanan belum berjalan maksimal, akuntabel, pembagian tugas belum sesuai tanggung jawab, harmonis, komunikasi dan hubungan kerja belum ditingkatkan. Loyal, komitmen terhadap organisasi perlu diperkuat. Adaptif, kemampuan mengikuti perkembangan teknologi masih kurang. Kolaboratif, kerjasama antar pegawai belum optimal. Selanjutnya, penyebab permasalahannya ada beberapa faktor, yaitu 1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pegawai. 2. Minimnya pelatihan terkait teknologi administrasi digital. 3. Kurangnya pemahaman mengenai implementasi nilai berakhlak. 4. Pembagian kerja yang tidak merata di lingkungan kerja belum dilakukan secara rutin. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Nibras. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang nilai berakhlak yang berkaitan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan juga penyebab masalahnya. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak dari permasalahan yang ditimbulkan, dan akan dijelaskan oleh Nibras. Kepada Nibras, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Nah, apa aja sih dampak permasalahan yang dibuat oleh materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya? Yang pertama ada pekerjaan menjadi kurang efektif dan lambat selesai. Yang kedua ada pelayanan kepada masyarakat itu kurang maksimal. Dan yang ketiga terjadi miskomunikasi antar pegawai. Yang keempat, menurunnya produktivitas dan semangat kerja. Dan yang terakhir, lingkungan kerja menjadi kurang kondusif. Ini adalah dampak permasalahan yang bisa disebabkan. Begitu kira-kira. Untuk alternatif solusi sendiri, solusi yang dapat dilakukan ketika masalah-masalah tersebut terjadi. Yang pertama,
itu biasanya mengadakan briefing dan evaluasi rutin. Yang kedua, meningkatkan pelatihan penggunaan teknologi. Yang ketiga, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pegawai. Yang keempat, membagi tugas sesuai kompetensi dan jabatan. Dan yang terakhir, menanamkan budaya kerja berakhlak dalam aktivitas sehari-hari. Dan ini adalah alternatif solusi ketika ada dampak-dampak permasalahan yang bisa ditimbulkan. Begitu kira-kira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang dampak permasalahan sekaligus dengan alternatif solusinya juga. Untuk yang selanjutnya yaitu ada implementasi nilai berakhlak yang akan dijelaskan oleh Raka Putra Pratama dan juga sekaligus menutup jalannya presentasi ini kesimpulan yang akan dibacakan juga oleh kepada para kandidat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin saya menjelaskan implementasi nilai berakhlak. Bentuk penerapannya yaitu yang pertama, saling membantu dan menyelesaikan pekerjaan, responsif terhadap perubahan sistem kerja. Yang ketiga itu menjaga komunikasi yang baik antar pegawai. Lalu yang keempat mengutamakan kepentingan organisasi. Dan yang kelima itu meningkatkan kerjasama antar bagian. Selanjutnya, nah untuk kesimpulannya, nilai berakhlak itu sangat penting diterapkan dalam lingkungan kerja ASN. Permasalahan lingkungan kerja dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, koordinasi, dan kolaborasi yang baik. Dengan penerapan nilai berakhlak, kualitas pelayanan, dan profesionalitas pegawai itu dapat meningkat. Demikian atas kesimpulan yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan tentang kesimpulannya, Pak Raka. Jadi begitu kesimpulan dari nilai berakhlak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan permasalahan di lingkungan kerja dapat diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik. Serta dengan penerapan nilai berakhlak, kualitas pelayanan, dan profesional pegawai dapat meningkat. Terima kasih atas semua presentasinya, rekan-rekan. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menonton. Bersama-sama wujudkan ASN yang berakhlak untuk Indonesia yang lebih baik.